Halo guys, apa kabar? Sehat selalu dan yang pastinya kalian harus selalu jaga diri dari COVID-19. Ya, gue lagi agak mumet nih guys. Karena apa? Hal yang gue takutin untuk para pengguna iPhone itu akhirnya kejadian juga sama gue. Kalian tahu kan tentang pentingnya baterai health itu. Nah, gue di sini mau lebih ke sharing ya tentang kalian yang menggunakan iPhone, mungkin yang akan baru menggunakan iPhone. Kalau kalian semua lagi pada pakai fast charging, mendingan tahan dulu deh. Karena sampai sekarang ini gue lihat dari beberapa forum ya, rata-rata yang menggunakan fast charging itu berdampak kepada baterai health-nya si iPhone. Nah, gue nggak tahu ini apakah ini bug atau apakah ini ada sesuatu ketidaksempurnaan dari iPhone, saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti ini sebenarnya udah isu dari kapan tahu, selalu aja kejadian sampai sekarang ini sih mengenai fast charging. Dan sangat disayangkan sekali ya, ya kayak seperti iPhone 11 Pro tuh, itu dia memiliki fitur fast charging, tapi kalau kita nggak bisa pakai sayang banget, dilema juga gitu. Satu sisi kalau kita pakai takutnya baterai health-nya kejadian, benar nggak bisa kena nggak? Nah seperti itu. Nah di sini gue mau sedikit sharing kepada teman-teman. Kebetulan saya juga pakai iPhone 11 Pro kurang lebih di pertengahan tahun ini, dan itu sepertinya apa yang gue khawatirkan juga akhirnya kejadian juga. Ternyata fast charging itu membawa dampak kepada si iPhone. Itu saya langsung memakai fast chargingnya bawaannya iPhone ya. Ini original iBox. Saya pakai itu kondisi pertama memang baterai health-nya masih sempurna 100% ya. Nah, BH-nya saya tetap menyalakan optimize charging, opsinya itu tetap saya hidupin, di lower power mode juga saya hidupin di situ. Nah, saya sudah mengikuti apa yang disarankan dari beberapa forum tentang bagaimana mencas baterai yang baik. Nah, begitu juga di website Apple ya. Jadi kalau kita nge-charge itu jangan dibiarin sampai habis. Jadi baterainya itu tetap usahakan paling jelek itu di 20%. Itu kalian sudah harus men-charge. Seperti itu. Nah, ketika kalian men-charge itu disarankan kalau kalian sudah menyalakan baterai optimum chargingnya itu dia bakal ngelimit sampai 80%. Nah, ketika dia menuju ke 100%, itu dia akan mengambil waktu yang sangat lama sekali, dan dia akan perlahan-perlahan itu dia akan adem temperaturnya. Nah, keenakannya fast charging ini memang dari memang cepat sih, cuman satu sisi iPhone kita jadi panas belakangnya, headnya. Dan setelah saya baca review-review juga, salah satu musuh dari baterai itu adalah heating yang bisa agak mempengaruhi umur dari baterai itu. Memang karena saya pikir kayak nggak terlalu, orang masih baru juga. 3 minggu kurang, saya kaget, saya cek baterai health itu sudah drop di 98%. Saya kaget, itu turun 2% belum sampai 1 bulan dengan charger original. Saya nggak tahu ini apakah ini bug atau apa, tapi ini harusnya concern banget ya buat iPhone, karena ini kan sudah lama banget ya di forum masalah baterai health seperti ini, dan akhirnya juga kejadian ke saya juga. Akhirnya saya cari solusi lain, apakah charging iPhone ini kurang baik atau seperti apa gitu. Saya cobalah sempat beberapa kali menggunakan salah satu brand cukup baik nih, Aoki. Dia fast charging juga, kalau dari 30 watt. Saya cobalah di iPhone. Terus saya juga sempat juga nih nyoba nih, karena iPhone bisa wireless charging, saya coba juga nih Huawei Supercharge wireless charging, ini 27 watt. Dan resultnya apa? Drop lagi. Saya drop lagi 2%. Jadi total kondisi baterai health saya menjadi 96%. Gila nggak? Udah turun 4% tuh. Saya jadi pemakaian kurang lebih
sebulanan ya, sebulanan kurang lebih seperti itu. Akhirnya apa, saya memutuskan untuk memakai charging yang 5 watt. Kalau saya beli charging 5 watt yang original, ya sampai hari ini masih bertahan 96%. Nah guys, akhirnya saya tetaplah menggunakan charging 5 watt dari Apple, yang pasti harus original ya guys. Nah, untuk mencas iPhone 11 Pro, urusan fast charging itu nggak usah lah, yang penting saya kan ada estimasi ya, paling seharian saya cuma cas sekali, sebelum mau tidur saya cas kurang lebih sekitar 2 jam, udah sampai 1,5 jaman lah, ini sudah bisa dapat sekitar 80%. Jadi saya nggak charge sampai lebih ya, seperti itu, biarkan saja di 80%-an dan tidak dicas. Ketika kita sudah habis banget baru cas, enggak. Jadi start 20-an kurang tuh saya udah langsung ngecas juga. Dan dampaknya apa? Baterai health saya ya tetap masih 96% di kondisi terakhir ketika baterai health saya drop karena efek fast charging itu. Memakai charging 5 watt itu, body dari iPhone lebih adem ya pastinya, karena kan dia nggak fast charging gitu. Jadi musuh utama si baterai itu yang yakni tentang heating itu panas bisa diminimalisir dengan charging 5 watt ini. Nah guys, kurang lebih seperti itu review saya, bukan review sih, sharing ya jatuhnya. Jadi tentang penggunaan charging, tepatnya fast charging yang memang berdampak untuk iPhone kalian. Jadi buat teman-teman mungkin yang sedang menggunakan atau yang akan menggunakan, lebih baik tahan dulu atau enggak stop dulu sambil kita terus menginfokan kepada Apple ya, kepada iPhone, apakah ini bug atau apa. Jadi semoga ini bisa dibenerin, sehingga ini kita bisa akhirnya kembali memakai fast charging dan ini nggak akan berdampak kepada baterai health kita, dan apalagi kita sudah mengikuti protokol kesehatan baterai yang iPhone sarankan seperti itu. Oke guys, terima kasih ya sudah menghabiskan waktu untuk mendengarkan, ya saya boleh bilang ini sharing ya kepada teman-teman ya, apa yang saya alamin. Semoga ini nggak terkejadian buat teman-teman juga. Jangan lupa untuk like, komen juga. Mungkin teman-teman ada yang mengalami hal kejadian seperti saya, baru pakai segini BH-nya turun segini, seperti itu. Terus solusinya seperti apa? Mungkin kita bisa sharing-sharing juga seperti itu. Jangan lupa juga untuk share juga, like, comment dan share tentunya seperti itu. Oke guys, thank you for watching. See ya and bye bye.